Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang selanjutnya tentang mata kuliah seni pidato. Saya harap sahabat-sahabat atau mahasiswa yang mengikuti mata kuliah seni pidato tidak hanya mendengarkan video tentang seni pidato, tapi juga mendengarkan beberapa video saya tentang retorika dakwah. Karena baik retorika dakwah maupun seni pidato ini ada hubungan, ada keterkaitan yang sangat erat. Teori-teori di sana sudah ada banyak yang dijelaskan, tinggal mengkaitkan beberapa hal yang menjurus kepada seni pidato itu sendiri. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan, kita sudah atau belajar bersama tentang pidato itu sendiri. Jadi kalau berbicara pidato itu adalah salah satu bentuk komunikasi bahasa tatap muka. Yang namanya pidato itu harus oral, harus bertemu dengan orangnya. Berbeda dengan dakwah. Kalau dakwah itu kan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang bil kalam dengan ucapan bilisan, ada yang bil kitabah dengan tulisan, ada yang dengan bil hal dengan aksi, tapi ada juga yang bil qudwah dengan contoh atau suri tauladan kepada orang yang lain, agar tidak ada kalimat kabur maktan intallah antakulu malatab alun. Berbeda dengan pidato. Pidato ini adalah salah satu bentuk komunikasi bahasa dengan jalur tatap muka dalam menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Maka berpidato itu adalah berbicara di muka publik atau umum dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan atau mengajak pendengar untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penceramah atau orang yang berpidato. Ini adalah salah satu definisi yang perlu kita ketahui. Maka ketika orang berbicara sendiri tanpa ada lawan kata, tidak ada ajakan, tidak ada transfer pengetahuan, maka dipastikan orang tersebut adalah orang yang sedang tidak berpidato atau mungkin dalam kondisi kejiwaan yang tidak baik. Orang menasihati antara orang tua dengan anak, bisa nggak dikatakan pidato? Nah, ini teori-teori ini nanti akan dikembangkan pada penjelasan selanjutnya. Minggu lalu juga kita mempelajari tentang macam-macam pidato. Ada impromptu, ada memorize, ada naskah, ada extemporan. Silakan dibuka lagi video sebelumnya. Apa itu impromptu, apa itu memorize, apa itu naskah, apa itu extemporan. Apa sih kemampuan yang dituntut dari seorang pidato itu? Pertama, dia harus mampu menguasai pokok pembicaraan. Jangan sampai orang yang berpidato itu nggak tahu inti daripada pembicaraan, sehingga kalimatnya tidak ada makna sama sekali. Yang kedua, dia harus memahami kebutuhan, hasrat, kebiasaan, dan cara berpikir para pendengar. Kenapa begitu? Karena fungsi daripada berpidato itu kan memberikan pengetahuan. Yang kedua, juga mengajak pendengar untuk berpikir. Nah, salah satu tanda keberhasilan daripada ajakan yang diajak dan pengetahuan yang dia transfer adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penceramah terhadap kebiasaan, hasrat atau kebutuhan daripada orang yang ingin mendengarkan apa yang hendak dia sampaikan. Dan yang ketiga adalah menguasai cara berpidato. Di sini seninya, di sini seni daripada ceramah itu. Jadi kalau di atas itu bangunannya, terus yang kedua itu eksterior daripada bangunan,
Dan yang ketiga itu keunikan yang dimiliki daripada seorang penceramah. Maka untuk mencapai daripada ketertarikan pendengar terhadap apa yang dia sampaikan itu, memberikan sebuah kita ilustrasi yang paling sederhana bahwa pidato yang baik itu berjadikan satu objektif. Jadi kalau kemarin saya dalam retorika dakwah itu menjelaskan dakwah itu apa sih? Dakwah itu yang mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengajar, bukan mengajar. Dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi. Sebenarnya kalimat-kalimat ini adalah ingin menyampaikan sebuah kata kunci bahwa yang namanya orang berceramah, berpidato, dan lain sebagainya itu dia harus objektif. Ketika menampilkan kata objektif, maka dia tidak mungkin untuk mudah mencaci, dia tidak mungkin mudah untuk menghakimi, dia tidak mudah untuk mengejek. Namun variasi daripada pembicaraan yang disampaikan adalah fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga memunculkan sebuah kesimpulan yang menarik bagi siapa? Bagi pendengar. Yang kedua, jelas. Orang yang berbicara itu harus jelas, sehingga kalimat yang disampaikan itu mudah untuk ditangkap. Yang kedua, hidup suasananya, tidak mati. Suasana mati itu maksudnya apa? Tidak ada yang mendengarkan sama sekali, maka pidatonya tidak baik. Hidup itu berarti ada feedback dari siapa? Dari peserta. Feedback itu macamnya banyak. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang mendengarkan tanpa berkedip matanya, dan kemudian juga menirukan gaya si penceramah. Nah, ini ada teori-teorinya. Memiliki tujuan, orientasinya jelas, kemana tujuannya. Tujuan ini erat sangat kaitannya dengan tema yang hendak dikaji, jadi kemana arahnya. Yang berikutnya misalnya memiliki klimaks. Klimaks itu berarti ending point dari apa? Dari apa-apa yang hendak disampaikan. Makanya tema tertentu itu mestinya dikuatkan dengan closing statement. Yang closing statement ini adalah bentuk daripada klimaks materi yang dia sampaikan. Yang keenam, ada pengulangan. Ada kata-kata kunci yang harus diulang-ulang agar kata-kata kunci daripada materi yang disampaikan ini menjadi bagus dan bisa dimengerti oleh si pendengar, terutama pendengar-pendengar yang tidak mengerti contoh dalam bahasa asing, bahasa Arab yang kita gunakan, atau jenis-jenis peperangan yang kita ceritakan kalau kita berbicara tentang perang-perang zaman sahabat, atau jenis-jenis penyemangat dalam pidato-pidato proklamasi kemerdekaan, atau bahasa-bahasa hukum yang disampaikan kepada para mustami'in, sehingga di situ mungkin mereka akan menjadi paham. Berisi hal yang baru, up to date, itu penting, sehingga ceramahnya menjadi bermakna. Tapi kalau tidak up to date, ini ya berat. Harus mampu mengaitkan kasus tertentu dengan tema yang dikaitkan, tapi tetap objektif. Yang selanjutnya ada batasi, biar tidak ngedabiah. Temanya ini tapi bicaranya di luar konteks, di luar teks, di luar tema. Itu sering banget, terutama mereka malah menceritakan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tema kajian. Sebenarnya ini yang kemudian dimanfaatkan untuk mengisi waktu. Tapi kadangkala dia tarik itu untuk menjadi sejenis iklan lah dalam pembicaraannya. Dan yang terakhir, mengandung humor yang singkat. Humor itu penting. Nah, di sini perlu banyak literatur. Literatur itu tidak hanya tertulis di dalam buku, tapi bisa terbaca di dalam hal-hal yang lain. Misalnya Anda bisa baca di beberapa kumpulan anekdot, mendengarkan beberapa
cerita-cerita yang sudah disampaikan zaman sahabat, Abu Nawas dan lain sebagainya, misalnya cerita tentang keunikan-keunikan suku tertentu yang menurut Anda lucu, tapi tidak merendahkan. Kemudian Anda juga bisa mengisinya lagi dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang tentunya berkaitan dengan tema yang sedang Anda kaji. Nah, kita akan mulai masuk lagi. Apa sih sebenarnya fungsi pidato itu? Yang pertama, menyampaikan informasi kepada pendengarnya. Menyampaikan informasi kepada pendengar ini biasanya disebut dengan istilah mau'idhah hasanah. Mau'idhah itu nasihat, hasanah itu yang baik. Jadi kalau menyampaikan informasi itu kan kita sedang transfer pengetahuan. Dengan kata lain, ada persyaratan yang harus dimiliki kepada seorang pemberi mau'idhah itu. Ketika dia menyampaikan informasi, berarti dia harus menguasai informasi tersebut. Jangan sampai informasi yang disampaikan itu berdasarkan atas hoak yang tidak ada klarifikasi. Nah, sini memunculkan sebuah kehati-hatian bagi para penceramah. Kenapa? Karena sekarang ada yang namanya undang-undang ITE, segala macam bentuk ucapan yang mohon maaf bernada fitnah akan berakibat negatif bagi penceramah tersebut. Maka perlu persiapan yang matang kepada seorang yang hendak memberikan ceramah dalam rangka menyampaikan informasi kepada para mustami'in atau para pendengarnya. Karena ini adalah salah satu fungsi pidato, sehingga ketertarikan seorang pendengar terhadap ceramah, bila kita kaitkan dengan penjelasan sebelumnya, informasi yang baru, informasi yang mencerdaskan, informasi yang menyehatkan, informasi yang membuat orang menjadi lebih baik, dan seterusnya. Ini yang kemudian menarik. Kalau dulu ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana menurut Bapak pandangan tentang orang yang berceramah, tapi dalam ceramahnya itu lebih banyak tentang ujaran kebencian? Maka saya hanya menjawab, dia tidak sedang berceramah, tapi dia sedang mengumbar caci maki, kebencian, dan lain sebagainya. Nah, dari situ berarti dituntut mustami' yang cerdas. Pendengar yang cerdas adalah pendengar yang mampu mengetahui siapa yang didengarkan, kepada siapa dia berguru, dan kepada siapa dia mencari informasi. Ini penting sekali. Yang kedua, fungsi pidato adalah mendidik dan mempengaruhi pendengar. Jadi mengajar, bukan menghajar. Sehingga keberhasilan daripada pidato itu diukur seberapa jauh dia mampu mempengaruhi pendengar. Nah, di sini bisa terlihat ada orang berceramah tapi yang mendengarkan tidur. Maka secara otomatis dia tidak akan bisa mempengaruhi yang mendengarkan ceramahnya. Nah, disinilah terkadang dibutuhkan praktek, dibutuhkan gerak tubuh untuk menyampaikan pesan yang disampaikan. Di sini mendidik, bukan menghardik. Jadi bagaimana mendidik itu kan berarti perbuatan yang mulia disertai dengan sebuah kesadaran yang luar biasa untuk menyadarkan kepada orang lain. Sehingga dari situ akan muncul efek positif. Ada lagi yang ketiga namanya menghibur pendengar. Menghibur pendengar ini biasanya dimaknai dengan tasliyah. Ini pidato kematian, ceramah kematian. Ketika mayat mau diangkat untuk menuju liang lahat, maka biasanya di sana ada acara yang disebut dengan istilah tasliyah. Maksud tasliyah itu adalah menghibur para pendengar bahwa jenazah yang hendak diangkat ke menuju liang lahat ini
adalah jenazah yang misalnya baik, meninggalkan keturunan yang mampu menjadi bekal ketika di akhirat. Ini kan hiburan-hiburan yang menyebabkan kuat, sekaligus menekankan kepada ahli waris tentang hak dan kewajiban sebagai seorang ahli waris. Ada yang disebut dengan istilah mendoakan mereka yang sudah meninggal. Terus kemudian warisan yang ditinggalkan dan utang piutang yang ditinggalkan. Nah, ini tasliyah ini intinya adalah menghibur pendengar agar tidak bersedih dengan apa yang sedang dihadapinya, terutama mereka ahli waris. Sehingga dari situlah kemudian ahli waris tidak berlebihan dalam menyikapi segala macam bencana yang dialaminya atau musibah yang dialaminya. Yang berikutnya adalah propaganda. Propaganda di sini maksudnya adalah bahwa pidato itu bisa loh difungsikan sebagai alat untuk propaganda. Biasanya ini berkaitan dengan politik, berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan yang membutuhkan pembanding dalam setiap aktivitas yang terjadi di masyarakat. Pembanding di sini dimaknai sebagai sikap atau bukan sikap ya, tuntutan untuk mengambil sebuah kebijakan dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat. Ada juga fungsi pidato itu difungsikan sebagai penyambung lidah orang lain. Contohnya apa sih? Lamaran nikah. Yang namanya lamaran nikah itu kan bukan orang yang mau menikah yang melamar sendiri. Biasanya di momen resmi itu dia membutuhkan jubir, juru bicara, untuk menyampaikan keinginan terbesar dalam proses kedatangan dia di rumah tersebut. Dan ini menarik menurut saya, yang belum dilatih oleh mahasiswa ketika hendak menyampaikan keinginan maksud hati untuk melamar dalam pernikahan. Jadi saya pernah datang ke beberapa event tentang lamaran nikah. Ada yang menggunakan bahasa Jawa halus, ada yang menggunakan bahasa Jawa kasar, karena masing-masing keluarga ini tidak bisa menggunakan bahasa yang selain bahasa kasar. Ada yang menggunakan bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian pidato menjadi alat atau ceramah menjadi alat supaya keinginannya tersampaikan kepada orang yang dituju. Nah, ini fungsi daripada pidato ada 5, walaupun di sana ada banyak fungsi yang lain. Bagaimana pidato yang baik dan menarik? Nah, saya merumuskan ada 3. Ada bagian pengantar, ada bagian isi, ada bagian penutup. Di bagian pengantar itu berarti seorang penceramah dia mampu mengantarkan latar belakang masalah untuk mendapatkan perhatian dan minat dari pendengar terhadap ide utama pidato. Jadi misalnya orang diminta berbicara tentang Maulud Nabi, maka dia bisa menyampaikan latar belakangnya dengan satu, penolakan, alasan penolak, ketidaklogisan penolakan perayaan Maulud Nabi, katakanlah, atau pembacaan al-berjanji yang dilakukan oleh masyarakat tradisi ketika memasuki bulan Maulud, fungsi dan faedahnya. Nah, ini merupakan latar belakang yang menarik, karena di fakta-fakta itu kan akan memunculkan sebuah ketertarikan masyarakat atau feedback daripada masyarakat. Salah satunya adalah dia menunggu jawaban atas latar belakang masalah yang disampaikannya.
Jadi kalau ada mendengar latar belakang misalnya orang menolak merayakan Maulid Nabi, sedangkan dia diminta untuk berbicara tentang Maulid Nabi, maka argumentasi yang dibangun adalah argumentasi yang berfungsi untuk menjawab apa latar belakang masalah tadi, sehingga menjadi pesan ilmiah, menjadi pesan baik. Dari situ kemudian orang akan menjadi tertarik. Contoh saja, Abdus Somad itu sering dalam berceramah itu membukanya dengan berbagai macam peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi. Misalnya amaliyah-amaliyah yang sudah menjadi tradisi itu diungkap di awal dan terjadi penolakan. Kemudian dia jawab penolakan itu menjadi sebuah penerimaan. Jadi menarik menurut saya. Bagian isi, isi itu menyampaikan ide utama dengan jelas dan tegas. Dengan fakta, data, informasi, contoh-contoh, perbandingan, dan pertentangan atas pendapat-pendapat ini. Nah, isi ini adalah menjawab daripada latar belakang masalah yang ada di atas. Jadi runtutannya semacam itu, dia buka dulu dengan permasalahan, kemudian dia jawab. Jawabannya ini harus memiliki data yang akurat, fakta yang jelas, dan contoh-contohnya, sehingga orang akan memilih dengan apa yang disampaikan oleh penceramah, karena penceramah sudah berhasil memengaruhi daripada orang yang mendengarkan. Nanti ada perbandingan pertentangan, wah hebat ini kalau mampu semacam ini. Dan ini lagi-lagi saya katakan dibutuhkan keluasan cara berpikir, kedua pengetahuan yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Maksud daripada bagian penutupnya apa? Dia harus mampu menegaskan kembali ide utama dan ajakan untuk berpikir dan berbuat. Misalnya, Maulid Nabi berarti ya penegasannya tentang cinta Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Misalnya dari sini kita akan melihat innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Ajakan kan memperkuat cinta Nabi sampai ada istilah namanya Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi. Ini kan penegasan-penegasan kuat untuk kesimpulan yang paling mendasar adalah untuk mengenal Nabi maka harus tahu sejarah tentang Nabi yang bisa dipelajari secara baik dan masuk ketika pada momen-momen yang momen-momen itu menjadikan start daripada pengetahuan yang hendak dia bangun. Nah, ini pidato yang menarik ada di 3 poin: bagian pengantar, bagian isi, dan bagian penutup. Saya kira ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya tentang cara menarik perhatian pendengar agar tertarik dengan apa yang hendak kita sampaikan. Maka cara menarik perhatiannya seperti apa sih? Kita lanjutkan saja, memulai dengan fakta yang menghentak, angka statistik. Misalnya saya ngomong tentang pengajian pernikahan. Saya diminta untuk mengisi tentang walimatul ars atau urs. Muqaddimah atau permulaan yang saya sampaikan, misalnya saya menyampaikan di daerah tertentu angka perceraian sangat meningkat. Dalam 2 bulan sudah ada 1.000 kasus perceraian yang didominasi oleh pihak perempuan mengajukan tentang gugatan cerai. Dalam Islam, cerai itu ada 3. Cerai yang diminta oleh laki-laki namanya tolak.
corai yang diminta oleh perempuan namanya khulu, cerai karena rusaknya pernikahan yang disebut dengan istilah fase. Ini kan mulai masuk. Nah, lantas apa yang terjadi? Apa sebab daripada proses perceraian yang ada di daerah tertentu tersebut? Ini maksudnya adalah melontarkan sebuah serangkaian pertanyaan agar audien itu merasa tertarik dengan apa yang hendak kita sampaikan. Nah, Anda memulai dengan kutipan. Kutipan ini bisa data. Menurut data yang didapat, saya dapat dari Pengadilan Agama bahwa fakta-fakta perceraian yang terjadi ini satu didominasi oleh perempuan, yang perempuan ini merasa suaminya tidak bertanggung jawab karena dianggap perempuan lebih mapan daripada seorang istri. Dua, suaminya mungkin berpoligami dan seterusnya. Nah, dari sini Anda bisa masukkan sisipan, yaitu kisah-kisah lucu dan humor segar ini perlu Anda masukkan. Contoh, kalau dalam kasus perceraian, Anda bisa menceritakan tentang dinamika yang ada di rumah tangga. Seorang istri kalau menerima rezeki yang sedikit, ekspresinya seperti apa, dan ketika dia menerima rezeki yang besar, ekspresinya seperti apa. Ternyata ada salah satu faktor juga yang merusak rumah tangga itu, salah satunya adalah faktor ekonomi. Ini dari data-data tadi. Ini dari sini kalau 4 item ini ada, insya Allah para pendengar itu akan tertarik karena dia menyampaikan fakta yang baru berdasarkan angka statistik yang jelas, yang kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang dia hendak ingin jawab, dan kemudian dia mengungkap data-data yang dia dapatkan, berarti ada informasi yang dia dapat. Yang ketiga, yang keempat ada variasi-variasi dalam pada penyampaian dia. Saya kira itu yang perlu kita pelajari hari ini, dan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.